Tarif impor yang diluncurkan oleh Presiden Donald Trump kepada nyaris semua negara di dunia kini menyempit hanya menjadi satu negara. Negara itu adalah Cina. Hal ini setelah Trump resmi mengumumkan jeda selama 3 bulan untuk pemberian tarif pada Rabu 9 April 2025 lalu, kecuali untuk Cina. Semua pasang mata kini tertuju ke dua negara penguasa ekonomi global ini. Satu pertanyaan menyeruak, apakah Cina bisa menang melawan tarif AS? Simak analisis lengkapnya dalam video berikut. Laju tarif yang diberikan Trump ke Cina sungguh mencengangkan. Hanya dalam waktu seminggu, angkanya naik dari 54%, selanjutnya 104%, dan kini 125%. Dikutip dari CNN, pertikaian ini menciptakan keretakan bersejarah yang tidak hanya akan menimbulkan penderitaan bagi kedua pihak, tapi juga ketegangan luar biasa pada persaingan geopolitik mereka. Donald Trump sempat menyebut Cina merespon dengan cara yang salah. Melalui media sosial pribadinya Truth Social, Trump menyebut Cina salah langkah karena panik. Ia juga menggambarkan hal itu sebagai sesuatu yang dipicu ketidakmampuan Cina. Namun Beijing nampaknya tidak mungkin membalas tanpa perhitungan yang matang. Presiden Cina Xi Jinping melihat tidak ada pilihan bagi negaranya selain terus melawan perundungan sepihak yang dilakukan oleh Amerika. CNN menulis, Xi hanya ingin menarik perhatian orang banyak. Secara terbuka, Cina telah membangkitkan gairah nasionalisme yang kuat atas tindakan balasannya. Bagian dari strategi yang telah dipersiapkan secara diam-diam selama lebih dari 4 tahun sejak Trump terakhir menjabat. Beijing melihat eskalasi cepat Trump menegaskan keengganan AS untuk berunding. Para pengamat mengatakan Cina tidak hanya siap untuk melawan, tapi juga menggunakan kekacauan perdagangan yang dibuat Trump untuk memperkuat posisinya sendiri. Prediksi ini salah satunya disampaikan oleh analis ekonomi di lembaga pemikir Maris Jacob Gunter yang berpusat di Berlin. Beijing disebutnya sudah memperkirakan akan ada pertikaian berkepanjangan dengan AS dan sekutunya, dan tantangan itu diterima oleh Xi Jinping. Selama puluhan tahun, Cina telah menjadi pusat pabrik dunia, tempat berbagai barang dihasilkan, mulai dari barang rumah tangga berharga murah, pakaian seperti jaket dan sepatu, barang elektronik, sampai konstruksi dan panel surya. Berbagai pabrik ini memenuhi permintaan konsumen Amerika dan global akan barang-barang yang terjangkau. Namun hal ini memicu defisit perdagangan yang sangat besar. Bagi rakyat Amerika, termasuk Trump, produk-produk Cina dianggap telah mencuri sektor manufaktur dan lapangan kerja mereka. Adanya peningkatan tarif Trump hingga 125% bagi Cina dapat memangkas ekspor negara itu hingga lebih dari setengahnya dalam beberapa tahun mendatang. Bagi Cina, hal ini akan memicu mereka untuk mendirikan pabrik di negara lain sebagai upaya efisiensi, misalnya di Vietnam. Direktur Pusat Cina di Universitas California San Diego, Victor Xi, menyebut hal ini dapat menyebabkan jutaan orang menjadi pengangguran. Namun Beijing yakin betul dapat melewati badai. Partai Komunis Cina dalam salah satu komentarnya menyebut mereka sudah punya strategi menghadapi tarif AS. Apalagi ini bukan pertama kalinya mereka berhadapan dengan perang serupa. Mereka sudah pernah merasakannya di periode pertama Trump dahulu. Saat itu perang tarif dimulai pada tahun 2018 ketika Donald Trump mengumumkan tarif impor 25% untuk baja dan 10% untuk aluminium dari Cina. Mulai dari sinilah kedua negara saling berbalas memberi tarif terhadap barang-barang yang masuk. Perang berakhir dengan aksi damai pada Desember 2019 yang berujung pada ditandatanganinya perjanjian dagang fase pertama pada Januari 2020. Beijing juga telah melakukan upaya luar biasa untuk meningkatkan konsumsi domestik yang terus-menerus melemah serta kebijakan-kebijakan lain yang mendukung penguatan ekonomi. Mahalnya produk Cina yang diekspor ke Amerika memaksa negara itu mengalihkan sumber daya impor komoditas mereka, terutama ke Brasil dan Argentina. Kedua negara itu bersama dengan Australia, Uni Eropa, dan negara-negara Pasifik lainnya
diperkirakan mengalami kenaikan ekspor produk pertanian berkat perang dagang AS-China. Brasil diprediksi menjadi negara yang paling diuntungkan. Negara itu adalah pengekspor kedelai, daging sapi, daging ayam, dan kapas terbesar di dunia. Berdasarkan data kantor berita Reuters, neraca perdagangan negara-negara di Amerika Latin dengan AS stagnan selama 1 dasawarsa terakhir. Sebaliknya, perdagangan dengan China justru terus naik. Beijing memang berusaha menempatkan diri sebagai pejuang perdagangan yang adil dan bertanggung jawab. China juga tidak lagi bergantung pada pasar AS untuk ekspornya. Bank-bank China disebut punya modal yang cukup untuk menyuntikkan dana ke ekonomi domestik. Tak cuma itu, Beijing juga menunjukkan solidaritas dengan negara lain yang menjadi sasaran tarif Amerika. China juga membangun rantai pasokan untuk mineral tanah jarang serta mineral penting lainnya. Mereka juga sedang gencar meningkatkan kemampuan teknologi canggih, termasuk semikonduktor. Berbagai upaya China menunjukkan keseriusan negara itu untuk melakukan perang dagang dengan Amerika. Mereka datang menantang dominasi AS dengan penuh perhitungan. Namun selayaknya perang, kedua pihak pasti akan sama-sama terluka dan menderita. Duel China-AS diprediksi bak perang atrisi yang melemahkan secara perlahan hingga salah satunya kolaps. Pertanyaannya, siapa yang akan kolaps lebih dahulu? Amerika Serikat atau China? Atau malah akan ada gencatan senjata? Simak perkembangan soal perang dagang AS China hanya di kanal YouTube Kompas.com.